Haleluya. Mari kita lihat Mazmur pasal yang ke-20, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-20, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-20, ayat 7. Orang ini memegahkan kereta. Tolong lihat ayatnya, Pak. Ya. Oke. Dari ayat 7, sorry ya. Dari ayat, maaf. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ayat 9, ya Tuhan. Ayat 10, ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Ya, ayat 10 perhatikan, ya Tuhan berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Kalau kita belajar tentang Mazmur pasal 20, ini disebut dengan Mazmur Raja, karena ini ditulis oleh Raja Daud sendiri. Atau Mazmur doa, jadi sebuah doa ketika mau memulai sebuah peperangan. Jadi ini ada sebuah ritual, dan ketika Daud memulai peperangan, Mazmur 20 ini selalu dibacakan, selalu dikumandangkan, sering dipakai sebagai doa untuk memerintah. Ini yang menjadi sebuah doa untuk memerintah yang disebutkan secara bersama-sama oleh umat Allah pada waktu itu, atau disebutkan bersama-sama, diucapkan bersama-sama oleh para imam waktu itu. Jadi ketika mereka mau masuk dalam peperangan, maka umat Allah, mereka menghafal Mazmur ini, dan mereka mulai berseru kepada Tuhan. Karena ini adalah Mazmur tentang Mazmur Raja, Mazmur peperangan. Dan kalau kita bicara malam hari ini adalah hidup yang diurapi, terutama kalau kita belajar Mazmur 20 ini, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, maka kita akan melihat ada 3 garis besar yang akan kita belajar malam hari ini. Yang pertama, arti diurapi oleh Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah tujuan seseorang diurapi oleh Tuhan. Pertama ya, kalau kita belajar Mazmur 20 ini, ayat 7 sampai ayat 10, maka kita belajar 3 garis besar. 3 hal penting di situ. Arti diurapi Tuhan, ciri-ciri orang yang diurapi Tuhan, dan yang ketiga, tujuan seseorang diurapi Tuhan. Kalau kita belajar hal pertama, mengurapi itu secara umum itu berarti mencurahkan atau menggosokkan minyak pada seseorang atau sesuatu. Berapa banyak yang kemarin kita diurapi minyak, lalu Anda mengurapi keluarga Anda mengurapi rumah Anda, berapa banyak yang lakukan itu? Ya, mengurapi itu secara umum itu berarti mencurahkan, menumpahkan ke atas kepala seseorang, menumpahkan ke atas suatu benda, menggosokkan minyak kepada seseorang atau sesuatu. Karena di dalam perjanjian lama, pengurapan itu berbicara tentang pengudusan pada jabatan keimamatan. Jadi pada masa perjanjian lama, seluruh keimamatan harus diurapi, peralatan yang mereka pakai, pribadi-pribadi harus diurapi dengan minyak. Nanti kita bisa lihat Keluaran 30 ayat 30. Bisa tunjukkan satu ayatnya. Imamat pasal 4 ayat yang ketiga. Ya. Keluaran 30 ayat 30. Oke. Keluaran 30 ayat 30. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Untuk seseorang nanti jadi imam, kalau sekarang jadi pastor, jadi pendeta, ya, maka dia harus diurapi dengan minyak, digosokkan minyak, dicurahkan minyak di atas kepalanya. Amen.
Alkitab katakan itu tanda bahwa dia diurapi oleh Tuhan. Ya, jadi tidak semua orang diurapi oleh Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang diurapi oleh Tuhan. Kalau kita lihat Imamat pasal 4 ayat yang ketiga, Imamat pasal 4 ayat yang ketiga, Bapak Ibu harus tahu ini, supaya kita nggak hanya cuma kejar pengurapan, tapi kita nggak ngerti tentang pengurapan. Harus tahu Bapak Ibu, sehingga kita punya kedalaman pengertian. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersara, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan. Karena dosa yang telah diperbuatnya seekor lembu jantan muda yang tidak bercela, sebagai korban penghapus dosa. Imam yang diurapi, ada garisnya, imam yang diurapi di situ. Wow, jadi imam juga diurapi oleh Tuhan dengan minyak yang diurapi. Musa mengurapi Harun dengan anak-anaknya pada masa perjanjian lama. Kalau kita lihat bagaimana dengan nabi, bagaimana dengan raja-raja. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-16, mereka juga diurapi dengan minyak. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Malam hari ini ayo dengar, mari belajar malam hari ini tentang kebenaran ini. Juga Yehu, cucu Nimsi haruslah kau urapi. Tuhan bicara kepada Elisa, urapi cucu Nimsi yang namanya Yehu, harus kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Nabi dan raja, makanya saya bicara tentang urapan 3 dimensi. Urapan imam, raja, dan nabi. Itu harus diurapi dengan minyak. Pada masa perjanjian lama ya. Semua tandanya itu adalah dioleskan dengan minyak. Diurapi dengan minyak. 1 Samuel 2 ayat yang ke-10. Coba kita lihat ayatnya. 1 Samuel 2 ayat yang ke-10. 1 Samuel 2 ayat yang ke-10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia akan mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, raja yang diurapinya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Bapak Ibu perhatikan begini. Mengurapi secara umum berarti mencurahkan, menggosokkan minyak pada seseorang atau sesuatu. Nah, arti diurapi dalam bahasa Ibrani itu adalah masyiak. Kemudian kita dapat kata Mesias. Oke? Lalu diterjemahkan dengan anointed yang diurapi. Yesus Kristus, Yesus Kristus dari kata Kristos. Ya. Bahasa Ibraninya Masyiach, M-A-S-H-I-Y-A-C-H, Masyiach. Yang artinya diurapi. Dan seorang yang diurapi adalah seorang yang dipilih Tuhan. Betul. Orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang diurapi adalah orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya diurapi oleh Tuhan, maka kita dikhususkan oleh Tuhan untuk sebuah tanggung jawab, untuk sebuah panggilan. Itu yang namanya apa artinya diurapi, yang artinya saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dapat kekhususan Tuhan, dapat perkenanan Tuhan. Kalau kita perhatikan terus dalam Alkitab Perjanjian Lama, pengurapan itu berkaitan dengan pemilihan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. Entah itu imam, entah itu raja, entah itu nabi, maka dia harus diurapi dengan minyak urapan. Melalui nabi yang Tuhan suruh, seperti Samuel harus mengurapi Saul menjadi raja. Samuel harus mengurapi Daud untuk menjadi raja. Karena memang dipilih. Ada pemilihan Tuhan bagi mereka. Dan tidak ada pengurapan tanpa pemilihan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Tidak ada pengurapan tanpa pemilihan. Ya. Tidak ada pengurapan tanpa pemilihan. Artinya, pemilihan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu harus dimulai dengan dia diurapi lebih dulu. Amin. Mereka mendapat pengurapan khusus sebelum menjalankan tugas tertentu. Saul punya tugas yang Tuhan berikan kepada dia, tapi dia gagal. Kemudian Tuhan memilih Daud, dan Tuhan mengurapi Daud. Amin.
Dan kalau kita belajar Alkitab bahwa hakim-hakim terakhir di dalam perjanjian lama itu ada pada Samuel, betul ya? Ya. Ada pada Samuel, dia menjadi hakim-hakim yang terakhir. Tapi kita belajar hari ini, pengurapan juga berkaitan dengan peneguhan hubungan yang sakral pada masa perjanjian lama, yakni orang yang diurapi dengan Allah. Jadi diurapi diurapi berarti Tuhan hadir, gitu ya. Ketika saudara dan saya berkata orang ini diurapi, gereja ini diurapi, hamba Tuhan ini diurapi, maka Tuhan hadir di situ. Kalau kita lihat bahwa ketika Daud diurapi, maka Tuhan menyertai semua apa yang dia kerjakan. Ketika Saul diurapi, maka Samuel berkata, kamu akan menjadi manusia lain. Manusia yang berbeda. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Ketika saudara dan saya terima pengurapan melalui Roh Kudus, maka Anda menghadirkan Tuhan di tempat pekerjaan Anda, dalam keluarga Anda, menghadirkan Tuhan dimanapun Anda berada, menghadirkan Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Anda. Pengurapan juga berkaitan dengan peneguhan hubungan yang sakral, yakni orang yang diurapi dengan Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang arti seseorang diurapi, maka itu bicara tentang sesuatu yang sakral, itu bukan untuk sesuatu yang dipermainkan, untuk kesenangan kita, tidak. Karena Tuhan sangat serius melakukan itu untuk saudara. Karena untuk sebuah panggilan, untuk sebuah tugas yang harus kita lakukan. Amin. Pengurapan dilakukan dengan minyak, sekaligus melambangkan sebuah pengubahan. Dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi gini, ketika misalnya saya dipenuhi Roh Kudus, saya diurapi dengan Roh Kudus, dengan karunia-karunia, maka hidup saya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Berkali-kali Bapak Ibu dengarkan saya khotbah tentang Yehezkel pasal 47, ayat 1 sampai ayat 12. Tuhan punya ukuran di mata kaki, berdiri di atas firman Allah, ukuran di lutut adalah kehidupan doamu diukur, ukuran di pinggang, bicara tentang pelipat gandaan, multiplikasi diukur, dan ukuran ketika air itu melebihi kita, bicara tentang seluruh hidup kita ditutupi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ukuran pelayanan kita adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran pekerjaan kita, ukuran bisnis kita adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran seluruh hubungan kita, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Amin. Dalam perjanjian baru, kalau kita belajar begini, pengurapan tidak lagi dengan minyak, melainkan dengan pencurahan Roh Kudus kepada orang yang diurapi. Ada orang yang bertanya gini, berarti gak boleh dong pengurapan minyak. Ingat bahwa perjanjian baru kita, yang Tuhan berikan kepada kita itu ditulis di atas dasar perjanjian lama. Oke. Perjanjian baru yang Bapak Ibu baca sekarang ini ditulis di atas dasar perjanjian lama. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus tidak menghilangkan perjanjian lama, tapi menggenapi, menyempurnakan itu. Boleh nggak orang mengurapi seseorang? Sangat boleh, karena Alkitab ajar. Ya. Tapi mari saya jelaskan ini kepada Bapak Ibu. Namun dalam perjanjian baru, pengurapan tidak lagi dengan minyak, melainkan dengan pencurahan Roh Kudus kepada orang yang diurapi. Amin. Dan Roh Kudus bisa pakai segala cara, bisa pakai minyak. Beberapa kali saya doa kasih cuma pulpen kepada orang dan orang sembuh. Beberapa kali saya cuma bersiul dan orang mengalami kelepasan. Beberapa kali saya lihat ketika hanya saya berjalan dan orang yang lumpuh bisa keluar dari kursi rodanya. Orang yang tadinya sakit tiba-tiba sembuh. Orang yang tadi berdiri tiba-tiba dilawat oleh Tuhan. Tuhan bisa pakai cara apa saja. Amin. Itu tanda bahwa kita disertai oleh Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam kita. Dalam ayat yang ke-7 tadi, dalam Mazmur 20 dikatakan tentang orang yang diurapi menunjuk kepada Raja Israel pada masa itu. Dan Raja Israel pada masa itu, ya, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ini menunjuk kepada Raja Israel pada masa itu, yaitu Daud. Dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi Mazmur 20 itu digolongkan kepada Mazmur Raja. Jadi ini merupakan sebuah
sebuah, kalau di dalam tata ibadah itu liturgi sebelum perang. Harus dilakukan sebelum mereka masuk dalam peperangan. Ya, sebuah upacara sebelum mereka masuk dalam sebuah peperangan. Maka ini harus dilakukan. Dan ini menunjukkan kepada kemenangan sang raja pada waktu itu, yaitu yang dimasmurkan oleh Daud. Tapi kalau kita jelas ayat ini, bahwa pemeran utama di sini adalah Tuhan, yang adalah sumber kemenangan. Amin. Dan ayat-ayat masuk pasal 20 ini menjelaskan kepada kita, ini jelas menunjukkan kepada Yesus di dalam perjanjian baru. Dan dalam perjanjian baru, pemenuhan jabatan keimamatan, kenabian, dan imam kerajaan itu disempurnakan di dalam Kristus. Jadi pengurapan imam, raja, dan nabi itu disempurnakan dalam Kristus. Dan Alkitab berkata bahwa Kristus adalah Mesaya. Kristus adalah Mesias, yang artinya dia yang diurapi. Amen. Jadi ketika kita have Jesus live in us, menjadikan Yesus tinggal pada kita, maka Anda dan saya menerima pengurapan itu. Berapa banyak yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Anda mungkin lahir sebagai orang Kristen. Anda mungkin punya KTP Kristen. Tapi kalau Anda belum melakukan Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Anda belum diurapi oleh Tuhan. Kalau Anda dan saya belum dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan karunia Roh Kudus, maka Anda dan saya belum dipakai dalam tanda-tanda sign and wonders dengan karunia-karunia. Jadi ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus yang dipilih dan dikhususkan untuk melaksanakan mandat daripada Bapa di sorga. Dan kalau kita lihat dalam pembaptisan, Yesus, Bapa berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam Matius 3, ayat 16-17. Jadi yang diurapi itu berarti Tuhan hadir dan Tuhan berkenan. Jadi arti pengurapan itu adalah Tuhan hadir, Tuhan berkenan. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini, ketika dia usir setan, dia menyembuhkan orang, dia berkata begini, kerajaan Allah sudah datang. Ketika Bapak Ibu lihat orang disembuhkan, ketika Bapak Ibu lihat roh jahat diusir, ketika kita lihat pemulihan terjadi, maka kerajaan Allah sudah datang. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Kalau lihat terjemahan King James berkata, sorga terbuka, dan dia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya. Kepadanya aku berkenan. Inilah anak juga yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, jadi yang artinya diurapi itu berarti Tuhan hadir dan Tuhan berkenan. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami pengurapan Allah, ingat itu bukan tentang saya, tapi itu tentang Tuhan. Makanya beberapa kali Bapak Ibu lihat ketika seseorang disembuhkan, ketika dia bersaksi bahwa yang doain Pastor Luther, saya selalu berkata, saya cuma hamba yang tidak berguna. Karena saya sangat sadar semua tentang Tuhan, saya nggak bisa buat apa-apa. Amin. Bahwa saya hanya diurapi oleh Tuhan untuk menjalankan tugas, untuk menjalankan sebuah misi, untuk menjalankan tanggung jawab, untuk mendoakan orang, untuk cuma menaruh tangan, untuk cuma menumpangkan tangan pada seseorang yang menyembuhkan itu Tuhan. Haleluya. Jadi jangan sampai kita meninggikan hamba Tuhan lebih daripada Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, jangan meninggikan hamba Tuhan lebih daripada Tuhan. Kita harus meninggikan Tuhan lebih daripada segalanya. Haleluya. Menghormati hamba Tuhan boleh. Menghargai hamba Tuhan, yes, Alkitab ajarkan. Tapi tidak boleh meninggikan hamba Tuhan lebih daripada Tuhan. Kita harus jaga itu satu waktu nanti ketika Anda dipakai oleh Tuhan. Tetap jaga hatimu, bahwa semuanya ini tentang Tuhan dan kemuliaannya. Bukan tentang saya. Saya hanya hamba yang tidak berguna. Dalam kitab Matius atau kitab Markus berkata begini, ketika seorang hamba melakukan sesuatu, dan dia dipuji, Tuhan berkata begini, harusnya dia berkata, aku hamba yang tidak berguna. Saya selalu pakai ayat itu untuk diri saya. Saya cuma hamba yang tidak berguna. Kalau saya bisa dipakai untuk melayani, itu semata-mata God's favor, fine favor, yang Tuhan berikan untuk saya. Nggak bisa kita tinggikan diri karena itu. Supaya saudara dan saya terus dipakai oleh Tuhan, terus dibawa, dipercayakan perkara-perkara besar.
Amin. Yang kedua adalah kita bicara tentang ciri-ciri orang yang diurapi Tuhan. Ciri-ciri orang yang diurapi Tuhan adalah mereka selalu mengakui bahwa kemenangan itu adalah anugerah, keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau kita lihat bahwa ayat yang ke-7 berkata begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Wow. Perhatikan baik-baik Alkitab. Sekarang aku tahu. Yang ngomong siapa? Raja Daud. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Keywordnya di mana di sini? Tuhan yang memberi kemenangan. Jadi orang-orang yang diurapi harus mengakui bahwa keselamatan, kemenangan, semua yang ada pada dia, semua yang terjadi pada dia, karena Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Sehingga kita tidak tepuk dada, kita tidak berkata bahwa saya paling hebat, saya yang diurapi. No. Tapi Tuhan yang memberi kemenangan. Alkitab berkata, apa yang kamu punya yang tidak kamu terima, apa yang kamu punya yang tidak diberi kepada kamu, semua yang kita punya, semua yang kita bisa nikmati, semuanya datang dari Tuhan. Termasuk kekayaan, kedudukan, karunia, semua kebesaran, semuanya diberi oleh Tuhan. Bahwa Tuhan yang memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ini harus menjadi keyakinan saudara dan saya. Ini tidak dibangun atas sebuah asumsi. Jadi kalau Bapak Ibu dengarkan sebuah khotbah, maka khotbah itu ada dalam 3 hal. Asumsi, spekulasi, dan fakta. Asumsinya itu begini, dia cuma baca buku rohani, lalu dia khotbahin, tapi dia nggak pernah alami. Contoh, dia baca buku rohani tentang bagaimana mendoakan orang sakit, dia baca buku rohani tentang bagaimana pelayanan profesi, pelayanan nubuatan, tapi dia tidak pernah mendoakan dan melihat kesembuhan terjadi pada seseorang. Dia bisa ngajar orang, tapi dia tidak pernah melihat itu terjadi. Itu yang namanya asumsi dan spekulasi. Tapi fakta dan kebenarannya itu begini. Bapak Ibu ketika doakan orang sembuh, ketika Bapak Ibu lihat deliverance terjadi, dan Bapak Ibu katakan bahwa saya doakan orang, saya mendoakan orang dan Tuhan menyembuhkan mereka, dan Tuhan lepaskan mereka, maka itu fakta dan kebenaran. Itu tidak bisa dibantah. Kehidupan kekristenan bukan cuma sekedar ngomong, bukan cuma bisa pintar ngomong, tapi kehidupan kekristenan adalah sebuah fakta hidup yang harus orang lihat daripada kita. Dan orang yang diurapi itu harus mengakui bahwa fakta hidupnya, kemenangan yang dia peroleh adalah anugerah dari Tuhan. Itu bukan sebuah asumsi. Amin. Bahwa Tuhan akan membuat berhasil apa yang kita kehendaki. Melainkan karena itu adalah peperangan Tuhan sendiri. Alkitab katakan, Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dalam peperangan. Dalam problem, dalam masalah, dalam pergumulan. Bapak Ibu harus tahu. Dan saya lihat berkali-kali dalam perjalanan dengan Tuhan, dalam pelayanan, konseling orang, dan ketika mereka mengikuti arahan Tuhan, firman Allah, dalam peperangan-peperangan yang mereka alami, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan angkat senjata, bukan ketika orang tempelan pipi, lalu kita kasih huk kiri, huk kanan, dan orang KO, lalu kita berkata, saya menang. Tidak. Tuhan gak suruh kita seperti itu. Tapi peperangan kita adalah melawan roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa di udara. Ketika Bapak Ibu menang atas kehidupan, tantangan kehidupan, maka saya lihat bahwa ini apa yang terjadi? Oke. Saya melihat bahwa kemenangan itu datang dari Tuhan. Harus mengakui kemenangan berasal dari Tuhan. Dan peperangan itu adalah milik Tuhan sendiri. Amin. Dan ketika mereka berkata begini, Pak, saya menang. Saya bisa lewati proses ini. Saya sering berkata begini, bukan tentang hebatnya kamu, ini bukan tentang orang-orang kuat yang ada bersama dengan kamu, tapi ini tentang peperangan ini adalah milik Tuhan, di mana Tuhan berperang ganti kamu karena kamu percaya kepadanya. Haleluya. Ketika Bapak Ibu percaya itu, maka Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Barang siapa dalam hidup ini ikut serta dalam peperangan rohani, di mana Tuhan yang berperang, maka saya percaya dia akan menyaksikan kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kalau saya masuk dalam hidup ini, ikut serta dalam peperangan rohani, di mana Tuhan yang berperang bagi kita,
maka dia akan menyaksikan kemenangan demi kemenangan yang akan terjadi. Haleluya. Ada orang yang dalam bergumul sudah bertahun-tahun. Ada orang yang membangun bertahun-tahun. Tapi ketika dia masuk dalam peperangan rohani, dan dia hanya berkata tentang firman Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, dia hanya percaya mengakui keselamatan kemenangan adalah anugerah daripada Tuhan. Akan ada pertolongan yang tepat pada waktunya. Maka kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Kita tidak bergumul agar Tuhan memihak dan membela perkara kita, melainkan agar kita berpihak pada perkara Tuhan. Kan begitu. Amin. Kita tidak bergumul agar Tuhan selalu memihak dan membela perkara kita, melainkan agar kita berpihak pada perkara Tuhan. Ada banyak orang yang paksa Tuhan untuk bela perkaranya, tapi belum tentu kan yang perkara yang dia lakukan itu perkara benar. Tapi bisakah kita berpihak pada perkara Tuhan? Apa maunya Tuhan? Itu namanya peperangan. Bahwa kemenangan, mengakui bahwa kemenangan, keselamatan adalah anugerah. Artinya kita berpihak pada perkara Tuhan. Dan ayat ini mengarahkan kita kepada Kristus yang adalah Raja yang kekal. Betul kan Bapak Ibu? Yang memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Memberikan kepada kita kekuatan ketika Bapak Ibu dan saya lemah. Memberikan kepada Anda jalan ketika Anda tidak punya jalan. Menolong kita ketika Bapak Ibu butuh pertolongan. Dan Yesus sudah mengalahkan musuh-musuh. Musuh-musuh kerajaan. Musuh-musuh kerajaan kegelapan yaitu iblis. Yesus mengalahkan dosa dan mengalahkan maut. Betul? Dia mati di atas kayu salib, masuk 3 hari kita baru selesai merayakan kemenangannya. Dia bangkit dari antara orang mati dan merampas semua yang dirampas oleh setan ketika Adam jatuh dalam dosa dan mengambil kemudian memberikannya kepada gereja ketika Matius pasal 15, memberikan kepada kita kunci-kunci supaya saudara dan saya boleh beroleh kemenangan. Jika Daud adalah orang yang diurapi, tapi Kristus adalah yang diurapi. Amin. Yesus adalah orang yang diurapi. Dan saya percaya bahwa kita juga adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Hari-hari ini, Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan akan mengurapi orang-orang percayanya untuk sebuah pergerakan di akhir zaman. Bukan cuma 1-2 orang, tapi all nations, all people. Semua kita akan diurapi. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau diurapi? Yang mau diurapi Tuhan, tulis di kolom komentar, saya mau diurapi oleh Tuhan. Kalau dalam masa perjanjian lama, Tuhan hanya urapi satu orang. Masa perjanjian baru, Tuhan mengurapi semua orang. Untuk menggenapi Yoel pasal 2, 28 sampai ayat 32, kalau Bapak Ibu baca di sana. Bahwa dari asisten keluarga laki perempuan, dari orang muda, dari orang-orang tua, mereka semua akan diurapi oleh Tuhan. Ada 5 generasi yang akan diurapi oleh Tuhan. Generasi Z, generasi Y, generasi X, generasi baby boomers, dan generasi silent akan diurapi oleh Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya hidup di sana untuk Anda dan saya melihat kemenangan demi kemenangan yang akan Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bagaimana kemenangan itu terjadi? Bapak Ibu harus tahu, mengakui bahwa kemenangan, mengakui bahwa keselamatan adalah anugerah. Amin. Ketika kita mengerti ini, wow, kita akan lihat perkara-perkara besar, perkara-perkara yang ajaib akan Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Itu harus Bapak Ibu dan saya hidupi. Ya, itu harus Bapak Ibu dan saya hidupi. Dan Yesus adalah Raja pemenang, Sang pemenang, yang sudah menganugerahkan kepada kita kemenangan dan keselamatan kekal. Betul Bapak Ibu? Percaya atau bermegah dalam nama Tuhan. Mengakui bahwa kemenangan, mengakui bahwa keselamatan adalah anugerah, dan percaya dan bermegah dalam nama Tuhan. Kalau orang yang dipakai oleh Tuhan itu, ketika Tuhan lakukan sesuatu bagi dia, dia tahu bahwa dia diurapi, dia selalu percaya ketika dia doakan seseorang, dia selalu percaya ketika dia datang ada masalah, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan nolong dia. Lalu ketika Tuhan jawab, dia bermegah dalam Tuhan. Dia tidak berkata bahwa itu tentang saya, bahwa ini karena saya, kalau nggak ada saya tidak seperti itu. Betul? Yang berikut adalah dia tetap kuat, atau tetap tegak dalam Tuhan. Dia tidak mudah mundur. Raja Daud menghadapi musuh-musuh yang menyerang dia, bahkan kerajaan-kerajaan yang lebih kuat daripada dia, lebih besar daripada dia. Tetapi Alkitab berkata Daud tetap kuat karena tetap tegak dalam Tuhan.
Kalau kita lihat ayat yang kedua dari Mazmur 20 ayat yang kedua, dikatakan disebut Allah Yakub, Allah yang memberi kemenangan. Dalam Kejadian 32 ayat yang kedua, Allah Yakub, Allah yang memberi kemenangan kepada Yakub ketika dia bergumul dengan Allah. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini adalah bala tentara Allah. Sebab itu dinamanya tempat itu Mahanaim. Wow. Mahanaim artinya ini adalah bala tentara Allah. Daud memiliki iman dalam Tuhan. Mental pemenangnya bukan mental pecundang. Mental pecundang itu begini, kalau belum sembuh, maka mundur, tidak mau ibadah lagi, itu pecundang. Tapi Daud tetap berdiri tegak dalam nama Tuhan. Daud berkata, dalam 1 Samuel 17 ayat 45, Daud berkata kepada Goliat begini, engkau menghadapi aku dengan lembing, dengan tombak, tapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Allah Israel yang kau tantang itu. Daud pakai satu batu, tapi sesungguhnya yang bunuh Goliat itu karena satu sorga penyetin Goliat. Karena lihat bahasanya Daud. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi Goliat mati, Tuhan cuma pakai batu yang ada di tangan Daud, tapi sesungguhnya satu sorga penyetin Goliat. Jadi Goliat penyet. Ya, satu sorga penyetin Goliat. Wow, kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan, mengakui bahwa keselamatan, kemenangan adalah anugerah, maka kita akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ketika orang Kristen berkata, saya memiliki Yesus, berarti kita sudah memiliki semua yang kita perlu. Ulangi ya, bagi saya, ketika orang percaya berkata, saya memiliki Yesus, Yesus ada dalam saya, have Jesus live in us, seperti visi daripada GBI Christ Kingdom Family, menjadikan Yesus tinggal dalam saya, berarti sudah memiliki semua yang kita perlu. Amin. Ketika Bapak Ibu yakin akan hal itu, karena anugerah, sebab Tuhan Allah adalah Allah yang mencukupi, Allah yang menolong, memberikan jalan melalui Yesus Kristus. Asal kita hidup berkenan kepadanya, maka itu more than enough. Orang lain bisa mengecewakan kita, kan? Demikian sebaliknya, kita bisa mengecewakan orang, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Benar? Benar? Situasi keadaan mungkin tidak berpihak kepada kita. Jawaban mungkin belum datang kepada kita, tapi Tuhan akan selalu berdiri dengan kita. Dia Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang penting saudara dan saya hidup berkenan kepadanya, itu sudah cukup bagi Tuhan. Hidup berkenan kepadanya, itu sudah cukup bagi Tuhan. Tulis di kolom komentar, asal kita hidup berkenan kepadanya, itu sudah cukup bagi Tuhan. Itu cara kita menghargai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah tidak diberikan supaya kita ongkang-ongkang kaki. Anugerah tidak diberikan supaya kita bermalas-malasan. Anugerah tidak diberikan supaya kita tidur kesiangan, bangun kesiangan, dan tidak lagi membangun keintiman dengan Tuhan. Anugerah tidak diberikan supaya saudara dan saya masa bodoh, masih buat dosa lagi, tidak. Anugerah diberikan supaya kita hidup berkenan kepadanya, dan itu sudah cukup bagi Tuhan. Hidup berkenan adalah melakukan firman-Nya, setia. Hidup berkenan adalah tahu bahwa semua yang kita bisa miliki adalah anugerah dari Tuhan. Tahu bahwa semua yang saya bisa terima adalah anugerah dari Tuhan. Saya ingat bahwa ketika beberapa kali saya pergi pelayanan dan mujizat demi mujizat terjadi, dan ada kalanya ketika itu terjadi, selalu saya diam, ada kalanya saya minta orang yang antar saya untuk kita pulang lebih dulu. Karena saya tahu bahwa saya terima pujian dan saya bisa jadi sombong. Dan saya minta pulang lebih dulu, minta izin dari tuan rumah pulang lebih dulu. Dan dalam mobil saya cuma berkata, Tuhan, semua tentang kau, semua ini anak. Semua karena anugerah-Mu. Karena kalau engkau bisa pakai saya seperti itu bisa karena anugerah. Dan itu karena latih terus-menerus jadi sebuah habit. Mau ketika sesuatu terjadi, saya cuma tahu itu tentang Tuhan dan kemuliaan-Nya. Itu bukan tentang pendeta Luther, tentang pastor Luther, bukan. Tapi itu tentang Tuhan.
mengakui bahwa keselamatan, kemenangan adalah anugerah Tuhan. Yang pertama adalah arti diurapi seperti apa. Yang kedua adalah mengakui bahwa kalau kita bisa menerima keselamatan, kemenangan, itu anugerah dari Tuhan. Yang ketiga, tujuan seseorang diurapi Tuhan itu untuk apa sih? Saya percaya Tuhan tidak mungkin mengurapi tanpa tujuan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Tuhan tidak mungkin mengurapi saya tanpa tujuan. Pasti ada tujuannya. Tuhan tidak mungkin menunjuk imam, menunjuk nabi, menunjuk raja yang dipilihnya. Dengan cuma main-main sandiwara. No. Dengan cuma hanya tampil-tampil doang untuk supaya terkenal. Tidak. Tapi tujuan Tuhan mengurapi seseorang. Ada tujuannya, ada rencananya, ada kehendaknya, ada perkara-perkara besar, ada hal-hal ajaib untuk dia dipakai melayani umatnya. Tujuan Tuhan mengangkat imam, raja, dan nabi. Tuhan memilih mereka, dipilih untuk menjadi wakil Tuhan melayani umatnya. Jadi ketika saya berdiri menjadi seorang gembala, seorang pastor, saya dipilih dengan tujuan Tuhan untuk melayani umat Allah, menjadi wakil Tuhan, melayani umat Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya, ketika suami dipilih di rumah, maka dia menjadi imam dalam keluarga, untuk membawa seisi keluarga menyembah Tuhan. Salah satu tujuan daripada keluarga dibangun adalah supaya kita bisa menyembah Tuhan. Amin. Supaya kita bisa menyembah Tuhan. Itu adalah tujuan Tuhan. Yesus adalah Kristus, yang artinya diurapi. Dan Bapak Ibu lihat bahwa datang untuk menjalankan sebuah misi Allah. Dan misi penyelamatan bagi manusia berdosa. Supaya kita diberikan jembatan, akses, jalan. Supaya kita bisa ketemu dengan Bapa di surga. Tujuan daripada pengurapan yang ada pada Yesus itu adalah supaya menyelamatkan dosa saudara. Supaya menebus kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dan memberikan kepada kita keselamatan. Yesus menggenapi seluruh jabatan-jabatan di dalam perjanjian lama. Ditaruh pada dia, disebut dengan imam yang agung, imam besar yang agung. Dan saya percaya demikian juga kita orang-orang percaya yang diurapi, dipilih untuk menjalankan amanat agung. Pergi jadikan sebuah bangsa muridku. Jadilah saksi mulai dari Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Kata menyertai di sini adalah menyertai dengan tanda-tanda heran, menyertai dengan perlindungan, menyertai dengan anugerah. 5 privilege yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu ketika kita melayani Tuhan adalah dipimpin dari sorga, dilindungi dari sorga, dapat suplai sorga, promosi sorga, dapat kuasa sorga. Jadi kalau orang nggak melayani Tuhan, maka dia nggak dapat apa-apa. Ketika Israel mencoba menolak melayani Tuhan, mereka dibuang jadi budak. 70 tahun di Babel. Masih nolak lagi, 430 tahun di Mesir. Masih nolak lagi, 400 tahun di bawah pemerintahan Ottoman Turki. Masih nolak lagi, masih 80 tahun di bawah Inggris Raya. Alasannya karena mereka tidak mau menyembah Tuhan. Tidak mau melayani Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak mau melayani Tuhan. Ketika Anda dipilih, Anda terima Yesus, Anda diurapi, maka ada tujuannya. Tujuannya adalah kita harus melayani Dia. Kita harus menggenapi, menjalankan amanat agung. Saya percaya kalau kita jalankan amanat agung, tempat ini, Zoom ini nggak cukup. Ya. Mungkin sudah 400-500 orang yang kita bawa. Karena kita tahu tujuan, bukan untuk diri kita sendiri. Kita nggak datang untuk diri kita sendiri. Kita ngajak orang lain. Kita beritahukan kepada mereka. Karena itu tujuan Tuhan. Tujuan seseorang diurapi Tuhan adalah menjalankan amanat agung. Itulah sebabnya Petrus berkata, kamu adalah imamat yang rajani. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat adalah sekumpulan orang yang melayani sebagai raja, imam-imam raja. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu, ada tujuannya. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Amin. Kita dikhususkan menjadi imamat yang rajani, menjadi bangsa yang kudus, menjadi umat kepunyaan Allah. Wow. Tuhan mau Bapak Ibu mengerti tentang kenapa kita tujuan seseorang diurapi untuk apa. Itulah sebabnya Bapak Ibu perhatikan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata begini. Apabila Roh Kudus turun di atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kata dan di situ itu dipakai bahasa Yunani kahi. Kahi itu diterjemahkan dengan sekaligus. Jadi kalau dibaca gini, menjadi saksiku di Yerusalem sekaligus di seluruh Yudea, sekaligus Samaria, sekaligus sampai ke ujung bumi. Nggak ada jedanya. Tapi kata yang dipanggil di sana adalah sekaligus. Ketika Roh Kudus turun, kata menerima kuasa di sini adalah dunamos. Lalu kita dapat kata dinamis. Lalu kita dapat dua kata, yaitu dinamo dan dinamit. Dinamo adalah alat yang dipakai untuk membawa seseorang sampai kepada tujuan, dan dinamit adalah sesuatu yang meledak-ledak. Ketika kita diurapi oleh Tuhan, maka kita akan melewati lembah, melewati gunung, melewati badai, karena ada dinamo di dalam kita. Tidak ada tempat-tempat yang tidak mungkin kita lewati, karena akan ada dinamit yang akan diledakkan di situ dan meratakan jalan untuk Bapak Ibu melewatinya. Jadi sama seperti Israel dahulu dipilih menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Namun mereka gagal, tapi sekarang Tuhan memilih gerejanya, saudara dan saya, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Dan itu adalah tujuan kita diurapi, supaya kita bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sekarang saya bisa duduk di sini, tapi all nations. Ada orang di Amerika, ada orang di Aussie, ada orang mungkin di Jepang, ada orang yang ada di negara-negara lain di sini, yang bisa dengarkan khotbah saya. Kalau saya hanya terpaku di gedung gereja 4 sisi gedung, ya hanya orang-orang yang on-site bisa dengar. Tapi hari ini, gereja bisa menjadi kesaksian all nations. Ketika dia hanya duduk di depan gadgetnya, maka semua bangsa bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan satu kerinduan Tuhan adalah saudara dan saya harus menjadi saksi dan bersaksi. Satu kerinduan Tuhan adalah kita harus tahu untuk apa saya diurapi, untuk apa saya dipanggil oleh Tuhan. Gereja yang hidup adalah gereja bisa mengumpulkan orang-orang yang dipanggil, diurapi oleh Tuhan, lalu menata mereka, mengajarkan mereka, menuntun mereka, supaya mereka bisa dipakai sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Supaya banyak orang menerima keselamatan dan pemulihan. Dan kita adalah orang-orang yang sudah diurapi untuk tugas yang mulia bagi kepentingan kerajaan Allah. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya adalah orang yang sudah diurapi untuk tugas mulia, kepentingan kerajaan Allah, bukan kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan denominasi, bukan kepentingan gereja lokal, tapi kepentingan kerajaan Allah. Amin. Maukah saudara dan saya menjalankan kehendak Tuhan ini dengan sungguh-sungguh? Amin. Maukah kita melakukan dengan sungguh-sungguh? Tadi saya ajarkan Bapak Ibu arti diurapi seperti apa. Bahwa semuanya ini kita harus akui bahwa kalau kita terima keselamatan, kalau kita terima kemenangan itu anugerah dari Tuhan. Dan ingat yang ketiga, tujuan seorang diurapi Tuhan. Taruh ini dalam hati Bapak Ibu. Ingatkan ini dalam hati kita. Nah, kiranya Tuhan menolong kita untuk kita menjalankan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita malam ini. Melakukannya dalam hidup saudara dan saya setiap hari. Supaya kita jadi berkat. Gereja lokal ini pun membutuhkan banyak pekerja, banyak pelayan Tuhan. Secara online, secara on-site, maka kita akan melihat perkara-perkara ilahi, perkara-perkara besar. Bapak Ibu pakai itu melayani Tuhan. Ketika kita asah, maka kita pertajam seperti sebuah besi yang digosok terus. Maka dipertajam akan dipakai untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu.